Karena ada kesalahan gua nggak backup datanya dengan benar, akhirnya video ngobrolnya di awal nih visualnya kagak ada. Visualnya akan muncul di menit segini. Nah, jadi selama nanti nih setelah video ini lo akan coba dengar atau dengerin aja dan baca teksnya. Videonya tetap bisa ditonton dan didengarkan karena gue bikin teks obrolan kita. Cuman ya visualnya foto aja. Nih, gue lagi ngedit videonya. Halo, gue Alfred Chandra dan hari ini gue mau ngobrol sama teman gue. Rehan Alvarez. Yes, dia baru aja jadi sutradara, guys. Anjir, izin. Goblok banget aja. Izin. Itu virus izin ya. Oke, nah sebenarnya gue juga bingung sih sebenarnya mulai dari mana ya. Mungkin kalau di podcast film ya, sebenarnya juga bukan podcast. Tapi gue mau nanya aja kayak, lo kasih tahu premis ceritanya, premis filmnya tentang apa? Oke, Sebelum kita jauh nih. premis filmnya. Sebenarnya film ini tuh simple banget, ceritanya tuh deket banget sama kehidupan sehari-hari lah. Oke. Tentang seorang anak yang dia tuh mungkin gak terlalu dekat dengan orang tuanya, spesialnya ke ayahnya. Spesialnya ke ayahnya dia gak terlalu dekat. Lalu pas dia dewasa, itu tuh dia dengan sebuah momentum yang tiba-tiba ada di dalam film itu, dia bisa deket sama orang tuanya gitu. Dan ya itu isinya sebenarnya kekhawatiran si anaknya aja sih gitu. Oke. Emping gua mana nih, gua nggak bisa jawab kalau nggak ada emping. Ini bang. Nah, Ini bang. Premisnya soal anak dan ayah. Ya, betul. Nah, ini kegelisahannya dulu dapat dari mana? Apakah lu, wah gue punya ide cerita tiba-tiba atau kayak ya? Gimana ini? Sebenarnya kegelisahan ini tuh dari diri gue sendiri. Oke. Ini kegelisahan, ini cerita sebenarnya Personal. suara hati. Hati gue bicara, janji maca, ada gitu ibarat. Janji maca. Ibarat Judul kayak filmnya gitu. Janji maca, kita belum mention. Judul filmnya Janji maca. Filmnya Janji Maca. Nah, ini awalnya dari kegelisahan gue. Sebenarnya gue juga merasa mungkin sama orang tua bukannya yang jauh banget. Kalian jangan melihat kayak, oh dia berarti sama orang tuanya jauh banget gitu. Enggak. Okay. Tapi tidak sedekat itulah. Gua nggak tahu mungkin cerita-cerita tentang bokap gua seperti apa dulunya gitu. Cerita-cerita tentang nyokap gua mungkin kayak gimana gitu-gitu. Gua nggak tahu sejauh itu, kayak benar-benar hubungan dengan anak dan orang tua gitu loh. Nggak yang deep into each other gitu, enggak. Nah, gue pengen gitu dan tapi gue juga paham bahwa nggak semua orang tua tuh bisa seperti itu kan. Iya. Nggak bisa semua orang tua ya, namanya semua orang tua di muka bumi ini ya, mereka juga pertama kali jadi orang tua gitu loh. Dan betul. gue ngelihatnya malah ke sono mulu. Nah, Ya, dia bukan juga YouTuber bang. Iya sorry, dia juga pertama kali pertama kali jadi orang tua. Iya. Jadinya juga ya gue mau memaklumi itu gitu loh, kayak mewajari itu. So film ini sebenarnya adalah kekhawatiran gue sebagai seorang anak. Gue takut gue tuh belum terlalu kenal dengan orang tua gue. Dan takut gue kalah dengan waktu. Gitu loh. Takut orang tua gue malah direnggut oleh waktu duluan dibandingkan gue tahu tentang orang tua gue gitu. Atau bahkan seremnya kalau misalkan lu ngerasa nggak kenal, terus lu dapat momen untuk dekat, terus diambil waktu gitu. Itu justru paling takut. Dan itu yang menjadi filmnya. Gue nggak tahu ini akan gue umumin spoiler alert atau enggak, tapi harusnya iya ya, karena kayaknya gue bakal bahas isi-isinya. Jadi mendingan lu tonton dulu deh. Nanti videonya ada di sini. Ya? Kalau di YouTube di sini, di sana. Di sini ya. Nanti ada di sini videonya. Tonton aja. Ya kalau enggak, pokoknya di sini. Kalau misalnya salah, ntar dibalik aja di reverse ya, di mirror. Pokoknya ada di sini ya. Makanya udah gampang, di deskripsi, di komen ada semua ada tuh. Oke. Lu bisa tonton dulu baru balik lagi ke sini. Kayaknya karena gue bakal. Ini gue jatuh, tumpah. Geblek. Penting gue tumpah. Jadi awalnya ya karena kekhawatiran gue sebenarnya. Nyantai banget nih bang, Nyantai banget. Gue tuh selalu, nah gue kan juga sering bikin sesuatu ya. Entah tulisan atau apa. Nah yang gue pelajari adalah
karya yang bagus tuh adalah karya yang dekat sama kegelisahan penulisnya. Nah, gue ngerasa dari gue kan ngelihat lu baru bikin film tuh berapa sih? Yang lu buat 2 ya? Baru 2 ya? Yang Bungsu. Yang baru-baru ini ya baru. Yang lu buat ya, bukan yang lu main. Yang lu bikin. Sebenarnya pas SMK tuh gue banyak buat, tapi itu masih kayak coba-coba trial. Tapi ada? Gitu loh. Ada. Bukan cas ya? Bukan. Oke, bukan. Oh, ada. Ada. Tapi di situ gue juga jadi pemain juga. Oke. Jadi sutradara juga. Oke. Emang udah rangkep dari dulu ya? Iya, udah dari dulu banget. Nah, jadi kayak gue ngerasa 2 film yang baru lu bikin nih terdekat ya, Bu. Ada Bungsu sama Janji Maca. Itu tuh kayak, lu tau gak sih kalau lu ngebaca sesuatu, nonton sesuatu, terus ada rasa setelah nonton atau nyelesain filmnya kayak, anjir nih dibuat pakai hati lagi. Gitu tuh. Nah, gue ngerasa itu di Janji Maca dan Bungsu. Jadi kayak, gue berasa ini kayaknya personal sih. Itu tuh yang bikin makanya bagus. Menurut gue ada sentuhan. Lo tuh kayak ngukira pakai hati juga, anjir. Kayak gitu tuh. Gue ngerasanya ya. Nah, menurut gue kayak lo kalau bikin sesuatu harus kayak gitu deh. Harus itu yang mendorong lo kan jadinya. Iya, betul. Biar lebih bagus gitu. Nah, gue ngerasa itu di 2 karya film lo yang pernah lo bikin. Nah, lo di film ini nih, lo jadi apa sih, Bang? Lo apa sih sebenarnya, Bang? Oke, di film Janji Maca ya. Deh, Bang. Di film Janji Maca sebenarnya tugas utamanya itu sutradara. Oke. Gue juga yang buat ceritanya. Oke. Gue yang nulis ceritanya juga. Oke. Terus gue jadi talentnya juga, jadi karakternya juga, aktornya juga. Terus gue jadi editornya juga. Oke. Nah, jadi kalau misalkan filmnya selesai, credit totalnya kayak gini nih. Agar hatiku semakin teduh, aku hanya ingin. Nama lu semua. Ya, ada beberapa kali berulang di situ Iya, namanya. benar. Nah, itu anjir, gue nggak tahu sih gue bisa kayak gitu atau enggak ya. Kayak gue nulis, gue main gitu. Kayaknya kalau main kayak gue enggak deh. Cuman ya nggak tahu sih. Harus dicoba. Harus dicoba. Nah, terus sama gue ngerasain nih. Kan di 2 film Bungsu dan Janji Maca kan ada scene lu nangis ya. Nah, gue nggak tahu kenapa di Janji Maca tuh acting lu nangis itu tuh kayak wah lebih improve banget, coy. Lo ngerasa nggak kayak apa ya yang bikin Iya, itu? itu ada triknya sebenarnya. Oh, ada. Gue kayak anjir kok itu bagus banget anjir. Triknya adalah pakai insto dulu sebelum mulai act ya. Sebelum mulai scene, sebelum mulai roll, pakai dulu, terus tampung, kedip-kedip dikit. Nah, baru lu action. dulu tampung gitu? Tampung dulu. Tampungnya caranya jangan nengok atas. Nengok atas tuh malah turun. Jatuh ke bawah. Nanti air matanya di sini. Ke kanan. Ke bawah aja, nengok ke bawah. Ntar dia justru malah ketampungnya di sini kan. Gitu ya? Nah gitu, nanti itu nangisnya bagus. Oke. Gitu. Oke. Ya, pokoknya tips nangisnya adalah cari cuttingan atau kontinya yang bagus, yang kayak pas akhirnya nih kalau misalnya dia gitu ya? masuk di sini gitu loh. Oke. Itu kalau di editing. Kalau di editing, jadi kayak harus mikirin juga, di sini baru nih dia bisa pakai insto nih, gitu. Nah, mungkin juga karena ada efek slow motion di filmnya ya. Iya. Jadi kayak ngerasa anjir dramatisnya dapet. Dramatis banget. Nah, soalnya kalau yang di Bungsu kan kayak itu tuh bukan nangis sih, kayak marah sih. Iya. Mixed feeling sih. Mixed feeling sebenarnya. Iya. Nah, cuman kan kata kakak lu kalau nangis di sini lebih bagus nih. Iya sih. Iya. Kayak wah lebih bagus nih. Mungkin ya beda juga sih. Satu kan nangis sedih, satu nangis marah. Marah, kesel. Harusnya marah kesel. Tapi itu di situ menurut gua anjir bagus lagi. Dan acting ayah, bapaknya Dona, mantap. Respect. Ayah, keren. Jago. Tapi jujur, gue tuh merasa dimudahkan banget dalam cari talent. Oke. Anak kecilnya Dirga, bagus. Ayah, bagus. Dan gue bener-bener nggak casting, nggak kayak cuman mereka doang yang gue pilih. Langsung ya nggak ada orang lain. Gue nih nggak ada orang lain. Gue nggak ada cadangan lagi kalau misalnya gue ngerasa mereka nggak bisa. Ya udah, gue nggak ada cadangan lagi. Jadi gue kayak ini 2 orang, gue udah yakin banget ini berdua pasti bagus gitu kan. Oke. Terus gue suruh kayak ya udah kita sebenarnya gue tadinya kayak nggak usah casting lah, nggak usah apa. Iya. Tapi mungkin karena gue kerja bareng tim, gue kayak ngerasa mungkin mereka juga butuh tahu castingnya, talentnya tuh siapa gitu. Jadi gue minta kayak coba dong bikinin
bacain satu baris line, habis itu tuh kayak di videoin, direkam, nah terus dikirim kayak, iya bagus, ya, pada gitu-gitu. Terus pas gue lihat kayak, oh iya nih, kayaknya bisa nih gitu. Malah lebih kayak, ya, gue yakin gitu. Lo nggak ada orang lain lagi ya? Langsung Nggak ada, dapet ya? langsung kayak dalam otak gue, ketika gue nulis, ayahnya gue udah tahu siapa. Oke. Untuk ayahnya gue udah tahu siapa. Untuk anak kecilnya sebenarnya yang gue tricky. Oke. Selama gue nulis cerita itu, gue udah tahu mau pakai siapa. Iya. Tapi di anak kecilnya itu belum kebayang, dan gue bersyukur banget ternyata temen gue si Yuda, yang harusnya dia juga ada di sini hari ini tapi nggak bisa. Iya. Itu ponakannya dia, saudara lah, sepupunya dia. Dan beruntung banget adalah dia beneran bisa nge-carry di awalnya gitu loh. Di lokasi? Ekspresinya. Oh, maksudnya iya, secara acting gitu. Tapi bagus sih. Bagus kecil. Buat anak kecil tuh bagus banget menurut gua. Dan ini konteks sedikit. Jadi setelah syuting dia bikin story. Lucu guys. Dia bikin story kalau dia lagi syuting film, kayak ngelihat alat-alat syuting kayak di ini gitu ya. Iya, dia bikin status, kan kita kan paid ya buat talent. Iya, Dia bikin status unboxing gaji pertama gue guys, dia gitu. Itu lucu banget. Terus dia kayak, tahu nggak sih selama aku syuting aku diperlakukan seperti raja. Dia bilang gitu, itu mau kayak, makan ditawarin. iya, mau minum dibukain gitu kan. Ganti baju ditungguin, dilipetin bajunya gitu. Itu tuh kayak, aduh, kita kayak seneng gitu loh, ngebacanya juga seneng gitu kan. Kayak gemes banget. Nah, gue ngerasa kayaknya lu berhasil menarik seorang bocil buat masuk ke dunia yang kita suka juga sih. Maybe. Bisa jadi sih. Setelah ini kan dia kayak, aku mau coba cari tahu. Coba ntar dia multimedia di cafe gitu-gitu. Bisa ya. jadi, Film. maybe. Bisa jadi ya. Kemungkinannya besar banget. Nah, Bapak Dona juga bagus tuh. Gue nggak expect loh. Juga bisa. Gue juga kayak itu beyond my expectation lah, itu di luar ekspektasi gue, kayak bagus, bisa. Gue tuh gak kaget pas denger lu ngomong yang jadi ayah bapaknya Dona. Gue anjir. Yakin gak bisa tuh? Gue bukan ngeremehin ya, tapi kayak, serius? Gue pikir lu kayak bakal cari talent gitu, bukan orang yang udah kenal. Ternyata pas nonton hasil jadinya, gue kan ngomong tuh ke lu, anjir bagus coy. Bagus men. Bagus loh, keren banget. Nah itu kalau misalnya lu dari awal gue emang punya gambaran. Satu, yang jadi dua ya, jadi patokan gue. Jadi gue tuh kan sering ngobrol sama ayah. Oke. Satu, pertama, gue tuh selalu perhatikan intonasi. Gue anaknya ini banget lah, audio banget. Untuk ini. Intonasinya enak, untuk seorang bapak-bapak suaranya dapet gitu loh. Yang kedua, ekspresif. Menurut lu gue sadar itu tuh. Gue sadar ketika ngobrol biasa, bicara santai-santai, gue sadar. Mungkin itu ilmunya ini kali ya, sebagai sutradara kayak udah ada feelingnya gitu loh. Insting gitu, jadi kayak ini bisa kok, ini jago kok gitu kan. Jadi selama gue nulis itu, lu udah kebayang dia yang ngomong. Iya, kayaknya suaranya enak deh gitu. Kayaknya suaranya untuk diisi suara ayah enak deh. Gitu kan, ayahnya Dona enak deh. Terus kayak bisa lah, mungkin masalah acting, ekspresi, moodnya, atau mungkin perasaannya di situ di set mungkin bisa gue bantu gitu. Dan gue pikir kayak, iya, dan ternyata memang gue selama di set adalah kayak, scene ini itu bagian kita ngobrol kayak gini. Ngobrol aja dengan kondisi misalnya agak canggung tapi pengen so asik, misalnya agak sedih tapi pengen ngerangkul kayak gitu. Gue cuma ngasih konteks emosinya dan lain-lain. Terus sisanya kayak coba baca dulu gitu kan. Dibaca. Nah, gue adalah gue kalau ngerasa kayak kurang enak, kurang tepat nadanya, gue akan contohin yang nada yang mungkin menurut gue enak. Gitu. Coba bacanya kayak gini, bla 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 bla. Nah itu langsung cepet gitu loh, kayak kan kayak tiba-tiba dia bisa kan. Nah kan itu udah, itu lebih enak gitu. Jadi kayak selama syuting tuh gampang banget untuk dan si Dirga pun juga gitu. Nah Dirga tuh dia mungkin masalah intonasi dan ekspresi bagus banget. Dan dia tuh ibaratnya kanvas kosong yang kanvasnya tuh udah good quality gitu loh. Jadi kita ngelukisnya juga enak.
Nah, si Dirga juga sama kasusnya. Tinggal isi emosinya aja. Lu direct tuh di Gua situ. direct. Di situ di scene-nya si Dirga itu, yang Dirga kecil, itu tuh full gua yang direct actingnya, Oke. gitu loh. Bagus sih. Jadi si anak kecil ini dia bisa suaranya tuh enak banget karena dia tuh suka ikut lomba-lomba monolog, Oh, lomba-lomba pantesan. storytelling. Lancar banget. Nah, makanya lancar banget. Dia suka juara storytelling, baru tahu. lomba monolog gitu-gitu. Itu tuh kata gua, oh iya suaranya emang udah bagus banget. Itu ngebantu Kayak- juga sih. Kayak sedih dia kayak Tahu ya. ya Iya ya. gitu. Tapi mungkin kurang ekspresinya nih, Itu lu matanya masukin. jajan gitu-gitu. Jadi suka gue contohin, Dirga kayak gini ya nanti ya. Kita kayak jalan seneng, wow dapat mainan baru nih, bla bla Iya. bla bla. Ayah lihat deh, gitu-gitu. Nah itu gue coba bantu direct gitu Oke. kan. Nah sebenarnya nggak, dari kedua talent ini tuh nggak ada yang sulit sama sekali sebenarnya. Lancar ya. Masih lebih sulit gue ngedirect teater. Tapi wajar, emang teater ada 28 orang. Ini cuma 2 orang. Jadi kayak, tapi maksudnya teater gue juga itu kan 2 bulan gue directnya, 28 Oke. orang. Baik seminggu 2-3 kali latihan. Kalau ini kayak bener-bener ketemu baru langsung di set. Gue nggak pernah ketemu sama sekali, apalagi yang Dirga kecil. Tiba-tiba gue ketemu, itu ketemunya di set. Oh, lo nggak reading ya? Nggak ada reading gue. Ah, serius lo? Nggak ada reading. Gimana cara dia tahu naskahnya? Di set langsung? Iya. Gue udah kirim dulu, ini naskahnya. Oh, lo baca deh gitu ya? Baca, minta bar ini untuk dibacain dan divideoin. Oh, berarti Dari video itu gue kayak kelihatan, oke ini dia bisa. Udah gitu dong. mereka mandiri tuh baca naskah? Mandiri. Oh, enggak, lo nggak, kita meeting yuk, kumpul, bikin Enggak. Gue bahkan nggak ada meeting online, meeting apa, nggak ada. Jago. Makanya gue bilang itu beruntung banget. Gue di situ udah, Jago. mungkin kalau misalnya gue miscalculate sedikit aja ya, itu bisa berantakan tuh di hari H syuting tuh. Tapi gue ngelihat dari video doang, gue kayak, oh possible kok, ini bisa kok, gue bilang gitu. Gue nggak tahu kenapa, tapi ada feeling yang kayak yakin nih 2 orang pasti bisa gitu loh. Lo nggak reading tuh gila, coy. Nggak ada reading gue. Enggak, nih. Kalau reading di set ya, film 3 menit kayak Bungsu, gue oke lah. Karena itu kan hitungannya 1 scene. 3 menit mah 1 scene kan. Ya. Oke lah. Tapi ini 20 menit. Anjing nggak ada reading, lu berani sih. 15 menit. 15 menit ya? Lu 15 berani menit nggak ada sih. reading. Gue gak tahu itu. Anjing. Jujur emang sebenarnya emang harus ada reading, harus ada apa, emang harus ada. Cuman gue percaya aja gitu. Gue bilang ke teman-teman gue, Anjir. dari video ini kalian merasa butuh reading nggak? Ada yang bilang kayak reading aja nggak apa-apa. Tetep ya. Tapi gue bilang kayak, tapi menurut gue mereka berdua udah bagus banget. Tuh. Kalau ayah gue emang udah tahu. Iya. Ayah udah tahu dari cara dia. Gue juga udah sempat reading berdua sama ayah. Kalau lagi ngobrol naskah gitu tuh, coba ya baca, gue suruh gitu kan. Tapi kalau Dirga bener-bener pure dari video doang. Gue ngeliat kayak ini anak suaranya enak, dia tahu gimana caranya suara seneng, suara sedih, Iya. suara pengen, suara apa gitu-gitu, dia tahu. Kayak suara ngebujuk. Nah, dia nggak tahu adalah kayak gimana caranya lu ngubah mood lu dari seneng, terus tiba-tiba kayak sedih. Nah, transisinya tuh yang harus dikasih tahu. agak ini. Gue cuman kayak bisa lah gue ajarin transisi ini anak gitu loh. Dan bersyukurnya adalah mereka berdua fast learner. Oke. Gitu. Jadi kayak Cepet ya. cepet. Gue kayak cuman contohin 1-2 kali, mereka udah bisa. Itu beruntung banget gue, jujur. Itu beruntung banget. Gila, keren sih. Itu beruntung banget. Keren. Anjir, gue gak tahu loh kalau gak ada reading. Nggak ada itu. Gue pikir lo ada reading, tau. Nggak ada reading gue. Selama syuting, dateng set. Oke, kita syuting ini ya, kamu boleh baca-baca aja dulu bagiannya. Terus dia kayak, udah hafal kok, dia bilang, si Dirga kecil. Udah hafal kok, dia bilang, oh bagus. Namanya tuh Dirga ya? Namanya Dirga. Bahasanya. Oke. Jadi nama karakter di Janji Maca tuh pakai nama dia Nama sebenarnya. asli. Nah, ibunya siapa sih? Ibunya tuh temen gue, Ah, temen lu ya? kru itu. Oh, dia ya? Itu kru, cuma satu scene doang, 1 kali lewat doang, 1 shot doang. Itu lu syuting di sana, kru-krunya juga teman-teman lu semua mantap ya? Gue ngerasa ini paling mantap sih. Paling mantap ya? Paling mantap ini. Gue ngerasa teamworknya selama syuting tuh, gue udah pernah beberapa kali ikut syutingan teman-teman gue.
Dan ini menurut gua syutingan yang paling cheerful. Oke. Gitu loh, paling seneng gitu orang-orang ngejalaninnya. Karena beberapa kali gua ikut syutingan itu tuh ada aja yang kayak masalah-masalahnya gitu, ada aja selek-seleknya gitu tuh banyak. Kayak ayo udah waktu jam segini, akhirnya produser sama sutradaranya berantem gitu tuh, itu paling common tuh. Paling common tuh sutradara produser berantem. Karena produser pengennya tepat waktu, sutradara pengennya shot bagus. Iya. Gitu. Itu tuh sering banget berantem. Nabrak banget. Iya. Udah beberapa kali gue kayak gitu, terus baru kali ini syuting yang gue pimpin ini paling enak gitu loh. Karena emang sebenarnya ada kita tuh ada telat 3 jam tau. Di hari keberapa? Di hari kedua. Dua syuting, di hari kedua. Gue 2 hari doang, tapi jadi 3 hari itu cuma ngambil 1 shot di motor yang gue pakai lagu. Udah itu hari ketiga cuma shot itu doang sejam. Oh, oke. Nah, harusnya bisa di 2 hari itu doang. Tapi kita nggak telat bangun. Ada temen gue. Oh, kan nginep ya? Nginep Sih ya. Temen gue telat bangun. Telat bangun harusnya kita udah di set jam 8 kurang lebih. Ini jam 9 apa jam 10 baru di set. Nah itu set kuburan. Jadi kata gue, ya udah, gue udah kayak ini kenapa ini masih pada sepi. Gue kira pada siap-siap kan di grup. Terus temen gue ngechat masih pada tidur Ray, dia bilang. Loh, kenapa nggak dibangunin? Bangunin, gue bilang bangunin. Iya langsung kocar-kacir dah itu, langsung kocar-kacir. Udah pada mandi gini-gini langsung pada berangkat. Akhirnya kayak sorry banget ya, sorry banget ini telat ya bang. Oh, berarti scene yang nggak keambil tuh yang lo naik itu motor tuh doang. yang terakhirnya. Naik motor doang. Gue kayak di situ sebagai sutradara mungkin itu diuji ya kayak mau yang mana dulu nih shot. Ya udah kita hilangin shot yang mana dulu nih gitu kan yang bisa ini. Ya udah kita coba shot di ini kuburan dulu. Habis itu kita ngambil yang di sini. Gitu. Sisanya mungkin nanti kita bisa taruh di lain hari. Ternyata dapat cukup banyak dan sisa 1 shot itu doang gitu, shot ending. Tuh krusial banget tuh. Iya sih. Gitu. Kalau soal waktu ya, itu yang paling gue takutin sih kalau yang timekeeper, makanya butuh timekeeper. Ada timekeeper? Iya, ada timekeepernya. Astra ada gue itu timekeepernya. Anjir. Si Domi. Nah itu timekeepernya yang telat bangun. Si Domi telat bangun dia. Bang, nama judulnya timekeeper ya? lu udah gak bisa menjaga dia udah capek banget dia di Dewan ya? Dan gue suka sih sama shot-shot yang diambil. Nah itu lu dapetin shot itu tuh diskusi sama Yuda kah? Atau pure dari kayak kepala lu? Soalnya gue ngerasa kalau pas lagi nonton ya, kayak yang gue bilang kemarin sih, kalau kayak selama gue nonton tuh misalkan ada shot apa, gue kayak ngerasa bagus, 1 pindah lagi, bagus nih. Terus gue makin lama nih, apalagi kayak yang ada scene dimana gue lupa deh, pokoknya transisi black screen terus di string lagu itu muncul. Itu ke makam. Di makam tuh. Di situ gue langsung kayak, ayo kasih lagi anjing, mana sini. Memang gua kasih tahu mana, kasih tahu. Itu gue akuin bagus. Visual lu sini anjing. Di situ tuh gue udah mulai ngerasa anjir. Mana lagi nih gue mau lihat batu nisannya lah, dari bawahnya lu cabut, ya kan? Kayak tuh kan gitu. Gue rasa kayak itu kayak rapi banget kan. Rapi banget tuh di situ tuh. Jadi kalau ngomongin tentang storyboard dan ini sebenarnya gue kalau sama Yuda selalu buat barengan. Sebenarnya storyboard sama shortlist gitu-gitu, shortlist kita nggak pakai. Kita pakainya storyboard aja. Di storyboard juga nggak. Gue cuma ngomong doang, Yud, ini gue pengen di sini karena gue buatnya barengan. Jadi dia tahu ini harus pakai lensa apa. Terus lu cara tahu, ini gue potong ya. Cara tahu lu abis ini kita sini nih. Gimana anjir? Bikin rundown. Oh, di rundownnya. Ada shot call. Oh, oke. Ada call sheet. Oh, gue pikir itu juga nggak ada. Oh, ada itu. Kalau shot listnya nggak ada. Yang dia ngejelasin harus pakai lensa berapa, berapa gitu, itu nggak gue masukin. Oke. Mana ya gue nyariin storyboard gue, tapi kayaknya waktu itu ada. Dia udah tahu ya. Kayak lu udah tahu. Yuda udah tahu ya kayak, oh sini nih ya pakai lensa ini gitu. Udah hafal ya? Ya paling-paling dia nanya nanti di lokasi, ini lensa mau pakai lensa apa? Dia bilang, oh lensa ini aja, gue bilang. Nah itu mungkin kan banyak pertanyaan tuh orang-orang kalau jadi sutradara tuh harus tahu technical nggak sih? Asik, jawab nah, bang.
Ini tuh sebenarnya menurut gua kalau kalian tahu technical itu akan ngebantu banget Lebih teman-teman. bagus. Lebih bagus banget. Ya. Kalian komunikasinya jadi lebih bagus lah, lebih cepet gitu loh. Tentang misalnya technical kamera mau nanya gimana, Iya. lighting mau nanya gimana. Terus kalian sebagai, apalagi kalau gue sebagai merangkap editor juga kan, gue tahu efeknya akan dibutuhin kayak gimana. Gue jadi tahu ini shotnya mau durasinya sepanjang apa gitu. Iya. Jadi jangan langsung cut kan, karena banyak banget tuh orang kayak selesai dialog langsung cut. Nah itu kesalahan fatal tuh. Benar. Nah, Ditonjok editor lo. Nah itu tuh bisa kayak aduh pusing editornya. Benar. Gitu. Nah abis itu kalau kalian tahu technical gitu-gitu itu poin plus banget lah gitu. Nah di syuting Janji Maca ini kemarin storyboardnya itu kan gue bikin barengan sama Yuda. Oke. Gue sama Yuda bikin kayak, Yud, ini lu paham nggak shot ini tuh gue pengen bikin kayak gini loh, nih 2 orang di sini duduk. Nanti di shot yang malam yang udah dewasa dia ketuker tempat duduknya. Oke. Kalau kalian sadar tuh, anjir gue nggak sadar lagi. Iya ya. HP gue mana HP gue? Nih. Iya sih. Kalau kalian sadar nih ya, kalian bisa cek Instagram gue ya. Itu gue ngepost nih. Ini, itu tuh posisinya reverse. Oke, ini ntar gue munculin ya. Ya, ini posisinya reverse nih. Benar. Jadi supaya kayak, oh sekarang anaknya udah ngerasain kondisi bapaknya, posisi bapaknya. Oh ini arti dari shot ini? Ini artinya. Sial, gue nggak tahu. Ini artinya kayak, oh ternyata posisinya sekarang udah saling bertukar gitu loh, gitu. Dan jago. Di sini kalau lo lihat rokoknya lebih banyak. Oke. Tandanya dia udah ngobrol udah lama, panjang. udah ngobrol panjang gitu-gitu, udah lebih bangun intensity. Iya. Ini udah jelas nih harusnya. Iya. Makin lama dia anaknya makin nggak keurus, makin lepek, makin apa. Di sini kerasa banget nih. Oke. Makin sedih gitu kan. Udah rambutnya beda ya? Nah, di sini ya rambutnya juga udah beda kan. Rambutnya putih gitu-gitu. Nah, di sini kayak gue pengen ngeliatin kedekatannya aja gitu loh. Nah, di sini kayak udah shot-shot. Di sini shot-shotnya sebenarnya kayak ya udah yang penting bagus shotnya gitu loh. Kalau dibandingkan yang ini, awal iya. Ini semiotika semua awal-awal. Parah. Semiotika parah sebenarnya. Gue nggak sadar loh. Sial. Harus nonton lagi berarti. Gue nggak sadar coy. Gila, pas lo kasih tau, oh iya ya ketuker ya. Harus nonton lagi berarti itu. Bagus. Itu ada banyak semiotikanya sebenarnya di film itu. Sama scene yang banyak yang orang favoritin kan lo interview orang-orang tuh. Iya, Karena mereka pada suka di scene apa sih? Ada yang bilang pas masanya jatuh. Itu bagus sih. Bagus semiotikanya juga ada tuh. Terus semiotika lagi. Bener. Terus scene apa lagi orang-orang pada bilang bagus? Temen gue si Putra bilang scene yang pas meninggal itu bagus karena pas gue buka helm itu dia bilang kayak ada feel like-nya dari belakang buat mantul-mantul gitu. Itu kayak ngisi gitu di sini oren-oren bagus kayak senja-senja gitu. Dia bilang, ya thank you Putra gitu kan. Terus si nangis juga kayak aduh banyak yang bilang kayak aduh bagus banget si nangis apalagi pas dia ngebuka ayahnya. Karena gue sebagai sutradara pada saat take videonya gue lighting tuh jadi salah satu concern gue. Karena mungkin di syuting sebelumnya gue nggak terlalu fokus ke situ, kayak fokusnya ke kamera. Nah kali ini gue kayak benar-benar ngebagi rata lah gitu. Jadi coba lighting harus konsisten gini. Kayak sudut itu tuh gue beneran ini. Karena dia nengok ke bawah sedikit itu berubah, vibes-nya berubah. Begini berubah, nengok dikit, nunduk dikit berubah gitu kan. Arah cahayanya ya? Arah cahayanya berubah. Jadi kayak coba lebih konsisten lagi aja gitu-gitu. Dan anak-anak krunya willing to learn gitu loh. Jadi mereka mau belajar gitu. Nah itu yang gue suka. Nah itu di situ shot yang nangis, kuburan juga ada banyak yang suka. Iya sih, terus, itu bagus sih. Shot scene kuburan tuh bagus banget. Terus apa lagi? Nangis ini. Ya Maca tadi jatuh. Ya sih di ending sih rata-rata orang suka karena kayak oh ini klimaksnya nih gitu. Iya. Nah gue kemarin pas nonton sama Putri, gue nemu, gue nggak tahu ini plot hole atau enggak ya. Tapi ini lucu aja kalau jadi teori. Kan lu janji nih sama ayah lu. Iya. Kalau lu bakal beliin Maca sebotol berdua. Lu belinya 2 gelas.
marah, meninggal bro. meninggal Bro. konspirasi. Sebenarnya Udah gelas. itu Janjinya sebotol. tapi ada juga yang sadar katanya maunya sebotol. Kakak gue sadar katanya sebotol, jadinya beli 2 gelas. Iya. Itu karena pas mau beli nggak ada yang botolan. Itu saya gue ngeriset tempat sebenarnya. Sebenarnya ada nyari yang tempat botolan. Terus Cuman isi aja ya. cuman karena itu shotnya hari kedua, jadi nggak ada waktunya. Oh. Kayak aduh nyari botol lagi di mana gitu loh kan. Iya sih. Gitu. Yaudah nggak apa-apa kita beli yang ada aja dulu gitu. Cuman ya udah jadinya bagus juga gitu. Iya. Nanti Dan- jadi teori tuh. Dan ini behind the scene-nya ya. Itu mecahin botol Jatuh. cup itu susah banget. Yang jatuh shot ya. Yang jatuh yang sampai berceceran tuh susah banget. Kenapa? Karena cupnya nggak pecah-pecah. Oh lu tuh mau dia tutup ya? Terus gitu. Enggak, cupnya tuh seal plastik itu yang dipakai panas oke, gitu. ha. Dan dijatuhin nggak pecah-pecah. Akhirnya mau gue bolongin atasnya, terus gue jatuhin, baru dia ngalir. Oh. Gitu. Lu juga itu kalau nggak salah ngangkatnya pas sudah ngalir kan? Pas sudah ngalir. Tadinya gue pengennya dari jatuh dulu gitu. Tas. Tapi nggak kayak konti. ini. Tapi nggak konti pertama. Dan sebenarnya konti nggak konti itu semiotik aja. Bahwa ada satu yang gugur. Kan? Satu doang ya? Satu yang gugur. Iya sih, Ya satu kan? doang sih yang jatuh. Satu yang gugur gitu kan. Wah lu gila sih. Iya. Sebenarnya satu yang gugur. Gue melewatkan detail itu juga. Nah, satu yang gugur terus kayak ya udah gitu kan merembet gitu-gitu. Tapi di sini kayak gue pengennya kayak kalau misalnya ditaruh di awal juga pas jatuhnya gitu itu gue kayak kayaknya kurang deh gitu kan. Kayak akhirnya gue coba ya udah ditaruh di akhir aja pas ngalirnya aja. Itu bagus, tapi bagus. Bagus sih. Dan gue tuh yang di kepala gue kan sebelum lu bikin videonya gue juga udah, maksudnya sebelum lu syuting gue udah baca naskahnya kan. Draft berapa gue nggak tahu lupa. Di saat itu tuh gue baca dan itu pakai theater of mind gue tuh sama Gibran di sini kan. Iya betul. Terus lo kasih soundtracknya, lagu-lagunya segala macem. Napasin maca jatuh itu, bayangan gue tuh kayak yang bener-bener kaki lu maca tas terus lu lari. Bayangan Nah gue iya, gitu tuh tadinya pengen kayak gitu. awalnya. Tadinya pengen kayak gitu. Oke. Cuman itu terbatas waktu. Jadi Iya sih. shot itu nggak keambil. Dan ribet juga sih. Udah Lu butuh dempet kayak juga. slow-mo-nya apanya. Betul. Iya. Nah di situ sebenarnya gue udah pengen kayak bisa gitu kan, tinggal tag. Cuman sebenarnya satu, cuaca itu udah mulai gerimis. Kalau kalian sadar itu ada yang gerimis, terus tiba-tiba gerimisnya tuh agak berkurang gitu. Gerimis di mana? Pas gue buka helm, gue kayak Oh dari ada motor, kayak air gitu. dari Gua motor itu nggak gerimis. Pas gue buka helm itu gerimis. Oh gue nggak ngasih. Nah itu adalah di atap-atapnya tuh kayak ada tetesan air Iya, dikit-dikit kayak gitu. Tipis. Cuman kayak Gue nggak lihat. untungnya masih kecil gitu loh. Jadi kayak kontinya masih dapat Oke. gitu. Mantep sih. Anjir gue nggak ngeh banget. Gue nggak expect kalau lu memikirkan semiotikanya semiotika itu. Semiotika itu. Wah. Semiotika. Gila, gue yang maca jatuh tuh gue pikir kayak, oh yaudah, macanya jatuh loh, shot. Ya. Sial, bahwa lu tadi kasih tahu kalau ada lu bawa 2, 1 gugur, damn, iya juga ya. Iya sih. Satu gugur, fuck man. Nah kalau nggak salah, abisin lu nangis, lu minum dulu ya. Enggak dong. Enggak dong, ntar lidah gua ijo-ijo. lagi di ini ya. Anjir gue ada ini jahat lagi sih ya. Geblek. Nah gue nonton itu tuh kayak ngerasa deket aja sih, relate. Karena bokap gue juga udah meninggal ya. Scene dimana kayak lo ngasih satu shot tuh, kayak ayahnya kayak lagi tidur. Pas udah meninggal gitu. Itu kayak anjir sama nih gitu. Sama yang gue lihat langsung. Nah pas di pemakaman pun kayak gue juga rasanya sama sih. Kayak dengan lo ngobrol sama batu nisan gitu. Itu masih sering gue lakukan kalau gue ke makam. Oh iya. Gue kan cukup dekat sama bapak gue, jadi kalau misalkan kayak ada hal baru, dia kadang suka nanya, misalkan kayak lu kerja apa segala macam. Dan kalau misalkan kayak sekarang nih gue lagi suka kartu Pokemon, gue bisa cerita ke dia. Gue lagi suka nih Pokemon gini sama Dandi misalnya gitu, gue cerita. Nah karena udah nggak ada kan, nah tapi kayak gue ngerasa kayak masih ada kayak, gue awal-awal sih, itu gue ngerasa kayak butuh banget cerita ke dia gitu. Jadi setiap gue ke makam tuh gue nunggu kakak gue cabut, terus gue pelan aja kayak, apa lagi ini nih, soal gini, kayak ngobrol aja.
Itu kayak anjir. Nah itu kayak sama sih, mengingatkan itu. Jadi kayak I see. makanya relate banget kayak sial. Waktu tahu kalau lo bikin ini anak ayah dan itu tuh bapak gue udah meninggal belum sih? Udah lah. Pas reading ini udah ya? Udah. Pas gue baca sini? Udah. Udah ya, gue lupa lagi. Itu kayak anjir. Mantep nih kayaknya. Nah itu dia. Kegelisahan sekarang lo ada apa lagi? Yang mau bikin. Kayaknya jangan sering-sering gelisah kan. Terjadi banyak film nih. Bagus lah. Gelisah dikit jadi film. Bagus. Sekarang kan mau buat sama lu film. Rencananya ya. Rencana kita mau buat film nih. Tapi tahu nih siapa lagi sibuk banget. Padat guys. Jadi- Jurli. Jadi kayak ya udah Pet, bikin ceritanya aja, gue yang sutradarain Nah. gitu. Gue udah mulai ngumpulin kru-krunya nih, teman-teman gue yang mau ikut. Oh iya. Udah. Ngajakin anjir. Udah beberapa jadi udah berat nih anjing. udah talent cowok udah ada yang mau isi. Oke. Tinggal cari talentnya yang ceweknya aja. Nah, gue tuh mungkin abis ini kita ngobrolin tipis ya. Pokoknya kita pernah sama dapat ide gara-gara sosial media sih. Kayak dan postingan yang kita lihat sama. Iya. Itu aneh banget kayak tentang kalau konon katanya kalau orang meninggal setelah meninggal ya? Setelah enggak Otak pas mati. pengen meninggal, pas Nah, udah bukan sisa. udah mati ya? Pas Udah mati dulu nih. pokoknya sekarang udah mau mati nih. Oke, 7 menit tuh. 7 menit katanya dia akan terputar flashback memori indah dia. Kamera indah dia selama hidup. Nah, gue ngeliat itu kalau nggak salah juga di Instagram dan karena kegelisahannya bagus dan dapet, akhirnya gue bikin jadi cerpen. Udah ada tuh cerpennya. Udah ada. Nah terus suatu hari gue kebayang kalau nih dijadiin film bagus nih kayaknya. Gue brainstorming sama Isan, gue chat lah di grup bungsu. Bagus nih gue punya ide gini-gini. Pas datang ke sini gue taruh idenya, dia juga punya sama ternyata. Gue udah ngechat Yuda duluan, Yud gue punya ide film nih Yud. Lah sama kayak punya si Ray lah. Gue udah ngechat Yuda, jadi gue udah chat Yuda duluan. Terus kayak Yud lihat nih reelsnya, Iya. kayak bagus nih, kayak nanti kayak bikin Apa? filmnya udah jadi 7 menit, terus tiba-tiba di endingnya dikasih tahu dia meninggal gitu Iya. kan. Misalnya bagus nih gitu, tapi gue nggak ngirim ke Apet. Gue belum ngirim ke Apet. Oke. Nah gue nemu Nah, juga dia sih. juga nemu juga Dari sekian banyak ya. dari sekian banyak. Kenapa harus sama gitu? Terus pas ngomong, lah sama loh, bilang idenya sama persis banget. Kalau gue kayak gini, lo kayak gini, wah itu tuh yang bikin. Nah, tinggal dijadiin cerita, terus ceritanya tinggal gua bikin shotnya, gua baca, gua bikin shotnya, Iya. udah syuting kita. Bener. Soalnya kalau yang di cerpen itu kan gue liar banget ya. Kayak tiba-tiba di perpus, tiba-tiba di mana gitu. Nah itu tinggal gua ganti-ganti aja Iya. untuk kontinya. Nah salah satu alasan kenapa gue jadi, maksudnya kayak gue tuh ada banyak kegelisahan dan gatel. Gue juga yakin kayaknya gue juga sama deh. Kayak lo pengen bikin sesuatu gitu kalau ngerasain something. Nah, Jadi yes. karena medium si film ini menurut gue repot untuk gue lakukan. Ya betul. Sedangkan ide gue banyak nih, ada terus. Jadinya nulis aja ya. Jadi nulis aja, karena nulis bisa ngebuka segala kemungkinan yang mungkin terbatas nih untuk gue jadiin film. Kayak gue mau dia di perpustakaan nasional, ditulis udah jadi. Iya. betul. Terjadi tuh, tercipta gitu. Tapi kalau syuting kan, anjing, harus kesana dulu ya. Nyari Izinnya lokasi, gimana, talentnya dulu, izinnya. ya kan? Ya. Waktunya, itu repot lah. Nah, jadi makanya gue tuanginnya untungnya ada medium nulis, jadi gue bisa di sana gitu. Gue tuh selalu seneng tau, nggak tahu kenapa kalau ngeliat temen sendiri ya bikin sesuatu gitu. Apalagi karya ya, entah tulis apapun lah. Tapi kadang iya sih, gue juga kayak anjir, gue pas lu bikin buku kayak anjir jadi bukunya gitu. Padahal gue kan. ngomong doang ya. Iya, terus itu kayak ya seneng aja gitu temennya berkarya gitu kan. Iya. Kayak, weh misalnya katakan kayak suatu saat bisa dulu ini yang buat buku ini temen gue iya. gitu kan. Semoga We ya. never know. Bener. Siapa tahu nanti lu sombong film baru di bioskop. Itu yang buat sutradara temen gua. Iya. Nah, kan udah tahu. Jago lu. Nanti kalau apa itu sekelas Raditya Dika itu kan, Iya. set buku ini. Ya, itu mah yang nulis temen gua. Dia bilang, tahu gua rumahnya ya. Iya. Tahu kita. Salah satu impian sih. Iya. Ada nama gue di rak buku Gramet. Nah, itu Semoga dia ya. kan. Gua Dan tahu gitu. Gue ngerasa kayak anjir lu giat nih bikin film gini, dan semoga seterusnya lu bisa terus ya. Amin. Kayak anjir. Kayak gue ngomong ke Putri kalau anjir kalau satu hari nih di bioskop ya, poster bioskop nih film lu, gue kayak Keren sih, Bos, keren bos. sih. Nanti gua sengaja ke Gramedia, ke section yang ada buku Apetnya, terus kayak nanti pas orang lagi baca-baca, orang lagi lihat,
Itu tahu nggak buku siapa? Baru so asik Temen sih itu. gua. Temen so asik ya. So asik Ya juga orang. elah, remeh. Lu suka bukunya? Ya elah, itu mah temen gua. Ini Ya. WhatsApp-nya gitu ya. Anjir. Nah, udah. Iya sih benar. Nah itu sih kayak gue Perlu. stop aja. Makanya gue tuh kayak ada misalnya kayak Ihsan dan bilang mau nulis blog. Nulis blog kan gue udah kasih tau juga sih caranya kayak gimana. Nah dia dapat satu aja nih, terus ngasih tau gue, satu post doang dan gak dilanjutin sih. Jadi kayak satu itu gue ngerasa anjir beneran ditulis. Iya. Dan gue baca, jadi kayak, ayo dong buat terus gitu. Gue tuh kayak pengen deh ngeliat story kayak, postingnya apa, jadi gue bisa Posting lihat. ini, gitu kan. Iya, jadi kayak anjir enak banget. Kayak kemarin, Asik cuman sih. kan gue nggak bisa ayo bikin film dong Re tiap hari anjing. Gua mati itu. Mati kan, susah tuh, ya kan? Itu pasti Susah. ada jaraknya gitu. Kalau film. Ya, 3 bulan sekali bisa lah. Bener. Film pendek bisa. Nah kalau blog mungkin gue akan baca sih. Kalau Karena blog mungkin ya. gue pengen tahu aja kayak keseharian lu apa nih yang lagi lu pikirin sih saat ini gitu. Iya Jadi gue sih, bisa sih. penasaran. Makanya gue ngomong Dandi juga gitu sih. Seru aja ngeliat bisa. temen-temen. Sebenarnya kalau buat ide cerita tuh banyak sih. Gua ada yang lebih semiotik lagi, Pet. Udah lu pikirin tuh. Udah ada. Jadi udah jadi ide pokok ceritanya, filmnya udah jadi di otak gua, tapi gua belum tulis. Oke. Udah baru jadi di HP ini doang untuk kayak garis besarnya doang. Itu udah jadi. Cuman untuk realisasinya emang agak susah soalnya kita banyak pakai make up, pakai warawiri segala macam itu banyak. Nah itu menurut gua salah satu film yang potensi bagus juga gitu. Nah, lu proses kreatif lu gimana deh? Kalau bikin, ya lu kan bikin cerita kan, kita sama-sama bikin Ya. cerita nih. Oh ini dulu, lu belajar nulis gak? Enggak Cara menulis cerita gitu. nggak belajar. Nah, itu sih yang gue heran sejujurnya. Kayak gue kan tertarik cara bikin cerita. Nah, gue tahu kurang lebih kayak gimana dari Kevin Anggara. Ya. Itu untuk sketsa komedi konten yang dulu kita bikin di Instagram gue. Ya. Nah, cuman karena ini cerpen, ternyata ada strukturnya loh gitu. Jadi gue belajar, gue ikut kelas Radit segala macam gitu. Nah, tapi pas ngelihat lo kayak bikin film, kayak anjir nih hasilnya tuh kayak apa yang gue pelajari aja. Agak rapi lah. Agak rapi lah. Makanya pas gue tanya lo, enggak. Wah lo kalau belajar lagi kayak mungkin lebih tahu nih kemana gitu. Dan lo bisa jelasin ke orang kan. Karena kalau lo, coba nih, makanya proses kreatif lo tuh gimana nih? Mungkin Rute iya gitu. sih. Mungkin gue emang harus belajar secara struktural gitu ya. Iya. Buat mungkin bukannya untuk kayak biar bisa, bukan itu, tapi kayak biar jelas. Biar jelas. Dulu soalnya lo udah bisa. Mungkin biar jelas aja gitu kan. Kalau ditanya proses kreatif tuh emang semua orang beda-beda. Iya. Dan proses kreatif gue pertama adalah ada idenya dulu. Satu kalimat aja idenya, misalnya kayak seorang anak yang takut tidak kenal ayahnya dan ayahnya meninggal gitu kan. Dari situ doang. Dari situ gue akan pikirin kayak, oh ini idenya bagus gitu kan. Terus ini gue lebih suka tiba-tiba dapat lagi nyetir, lagi misalnya Biasanya itu ide yang bagus tuh. bengong, ya misalnya lagi bengong atau lagi tiba-tiba nyetir terus denger lagu terus lagunya dari lirik apa kayak bisa nih dapat gitu kan. Nah, sama seperti yang Janji Maca juga gue salah satunya karena denger musik di jalan itu dapat tuh. Nah udah dapat, tinggal gue kembangin. Kayaknya kalau misalnya ini dari plotnya dari A ke B, A B C D misalnya A B C D bagus deh. Atau langsung jahit tuh? Udah langsung jahit. Misalnya kayak A B C D dari kecil sampai gede itu. Atau enggak mungkin kayak gede dulu, terus ke flashback ke kecil, terus habis itu balik lagi ke timeline yang gede atau mungkin timeline yang udah selanjutnya gitu. Nah itu mungkin sempat beradu-adu bagusnya yang mana gitu kan. Iya. Nah ketika udah kayak idenya beradu, gue akan tulis dasar-dasarnya aja. Nomor 1 ide A, nomor 2 ide B. Nah gue akan kembangin sedikit lagi. Jadi misalnya jadi satu paragraf gitu, kembangin satu paragraf kayak oh bagusan yang A ternyata. Nah berarti kan itu udah milih tuh. Iya. Nah dari situ udah lebih gampang.
Nah, dari situ udah lebih gampang. Proses, mungkin ini juga lu sempat cerita kalau misalnya Apet bikin cerita, dia akan tulis segamblang-gamblangnya dulu, baru diedit lagi, Iya. ya kan? Kayak, Sejelek enggak, mungkin lah udah. ya pokoknya jadi. tulis aja apapun, dikeluarin gitu kan. Bener. Tapi ya ini jelek gitu kan, dihapus, diedit gitu. Gua enggak kayak gitu. Oke. Gua akan bikin satu per satu sampai 1 sampai 10. Misalnya ada 10 scene, satu scene gue bikin dulu sampai scene itu bagus, sampai gua nyaman baca Lu scene ngerasa itu. bagus. Ya, gua nyaman baca scene itu. Oke, baru kita lanjut ke scene kedua. Scene 2 gue pengen bikin segini, begitu terus sampai scene 10. Heeh. Ketika udah jadi 10 scene, udah sampai tamat, gua akan baca lagi. Nah, di situ biasanya baru proses editingnya terjadi, Tapi tipis. tapi minor. Karena lu udah nge-build itu sebagus mungkin. Iya, karena kayak supaya nggak mengganggu, nggak berubah alur. Oke. Gua akan cari plot hole ya biasanya. Oke. Cari plot hole, misalnya plot hole udah nggak ada, gua akan baca itu dengan mikirin continuity. Kalau di Oke. film ya, kalau ngebahas film ya, Iya. Pendekatannya Continue. film nih. konti nih, gitu. Kontinya nyambung nggak ya, terlalu kasar nggak ya, gitu-gitu. Oke. Karena beberapa juga di sini kan, menurut gua masih ada yang kasar gitu loh, di Janji Maca. Nah, ini konti bagus nih, kontinya udah rapih gitu kan. 2, gue akan perhatiin lagi moodnya. Nah, moodnya karena ada film yang mungkin moodnya gamblang banget, kayak tiba-tiba dari senang-senang tiba-tiba jadi marah. Oke. Next shotnya tiba-tiba orang marah. Itu kan kayak kadang, apalagi kalau film pendek, clarity-nya kurang aja gitu, kurang smooth. Yang enak kan begini nih, set naik, set turun, naik. Ada yang film yang kayak Tetas, iya. gitu. Nah, itu kadang kayak perhatiin. Nah, itu ibaratnya continuity dari segi keaktoran. Oke. Gitu kan, keaktoran dari segi mood actingnya gitu loh. Udah selesai itu, gue mulai mikirin shortlistnya. Oh, langsung ya? Langsung. Gue langsung. Biasanya gue cuman kayak menerka-nerka aja. Kayaknya kalau misalnya ini tempatnya harus kayak gini. Oke. Tempatnya kayak gini, shotnya dari sini. Ini berarti jauh sebelum lu buat naskah ya? Oh, ini naskah. Udah jadi? Asumsinya. Naskah masih raw lah. Oh, lu Karena kan gue lagi baca nih, kan ini udah jadi 10 scene nih, udah jadi nih. Itu kan masih belum diedit-edit. Nah, gue akan cocokin pakai elemen-elemen tersebut. Tadi. Kalau yang elemen-elemen ini gue masukin dan kayak, oh ini nggak dapet nih di yang poin keempat. Gitu, konti misalnya secara emosinya nggak dapet. Gue akan edit. Nah, ketika 4 poin tersebut bisa masuk fit in semua, berarti tandanya ya udah bagus. Gitu loh. Tinggal gimana kita kayak main theater of mind, main kreatif juga. Gimana caranya kayak jahit dulu sendiri di kepala kita, kayak kalau misalnya udah berasa nih, udah bagus di kepala kita, yakinlah itu bisa dieksekusi. Dan itu yang gue lakukan kemarin. Gitu. Menarik sih, itu metode sendiri sih. Iya, jadi beneran proses kreatifnya itu bisa gue bilang 70% di kepala. 30%-nya baru gue keluarin, gitu. Oke. Bisa dicoba sih, menarik sih. Karena beda banget sama yang gue pakai soalnya. Kalau lu justru lebih banyak dikeluarinnya, iya. baru kayak lu pikirin hasil yang udah lu tulis gitu ya. Sebenarnya karena ini pendekatan nulis cerita, bukan film ya. Jadi tetap ada plottingan namanya. Jadi kayak babak pertama apa, tapi satu kalimat aja. Tapi udah gue jahit sama kayak lu. Yeah. Gue jahit ini udah naik stepnya dari kegelisahan ya. Gue udah nemu premisnya apa, terus gue bikin plot, tas. Nah, yang gue belum nulis, jadi gue matengin nyari plot hole-nya di plottingan itu. Itu baru plot, kalimat-kalimat doang. Nah, setelah itu baru gue tulis. Jadi nulis tuh justru gue bisa nulis cuma 30 menit. Jadi tuh cerpen. Ya, karena jadi tinggal tuh, ngembangin karena doang sih. yang lama tuh bikin plot itu. Jadi pas gue nulis, gue tinggal lihat, oh dia lagi di sini. Mentok, lihat lagi nextnya. Oke. Tapi lu pernah nggak ketika lagi nulis kayak gitu kayak, kayaknya nggak nyambung nih sama yang plot ke depannya? Wah iya, sering banget. Sering kan? Nah, itu yang bikin lama kalau misalnya gue pakai metode kayak gue. Iya. Jadi kayak gimana ya biar bagusnya ya gitu. Makanya lu bikin di awalnya tuh semulus mungkin gitu supaya bisa masuk ke plot selanjutnya. Biar dengan mudah masuk gitu loh. Kalau gue tuh, nah makanya kayak gue selalu penasaran sih sama proses kreatif orang-orang. Kayak gue pengen tahu aja kayak gimana, siapa tahu ada metode atau insight yang bisa gue pakai juga. Bisa lebih ini. Anjir, seru sih.
main theater of mind aja kalau gua. Lebih Nah, banyak di otak ini nih. Kayaknya kita tuh udah ini deh, udah apa ya? Apa? Kayak mudah aja buat ngebayangin nih. Lu dapat satu kalimat barusan. Ada anak sama ayah jauh, pas dia deket ayah meninggal. Itu kan ada premis kan? Nah, dengan gampang tuh kalimat itu film 10 menit mungkin udah jadi. Iya. Kalau secara kasar. Nah, itu kan anugerah ya. Nah, gue gak tahu sih itu apa. Nah, gue juga punya itu masalahnya. Nah, iya itu juga gue kepikiran karena sering ngobrol sama orang lain sih. Atau lu juga nonton film, ya kan? Bisa jadi Dan kayaknya ya, menurut gue ini ada efeknya juga. Karena kita dari kecil suka menghayal. dan bikin video. Iya, bisa jadi. Bener. Ya, Menurut gue bikin itu salah satu video faktor sih. Minecraft. Dulu gue punya video Minecraft, isinya gue desang. Dan langsung gue hapus anjir. Gue masih ada lagi YouTube. Sial. Itu gue bikin video cara bikin roket, tapi tiba-tiba gue ngedes aja di tengah-tengah videonya. Itu lucu banget. Tapi gak tahu kemana video gue hapus gara-gara pas SMP. Tapi channel lu masih ada gak? Udah gue hapus. Gue masih ada coy. Gila, Minecraft. Bahkan Channelnya masih ada udah gue muka gue. hapus. Channelnya udah gue hapus. Pokoknya gara-gara gue malu pas SMP, temen gue tahu gue hapus sama gue. Tuh gue belum sempet hapus aja. Tapi gue sekarang malah nggak malu sih. Karena gue bisa ngelihat. Iya. Gue kan ada on cam juga. Halo gue ini gitu. Itu goblok banget. Jadi gue bisa ngeliat anjir. Jadi gue bisa gini sekarang. Kalau beberapa ada yang nanya, kalau lu bisa kayak gimana caranya lu bisa jago nih buat konten? Pasti ada yang nanya. Gue jawab, lu konten dari SD dulu bos. Iya, ada tuh main Rubik 3 detik. Wah, 3 detik. Nah gue ngeliat itu tuh geli sih. Tapi kayak anjir gue bisa ngeliat dia. Part of journey lah. Iya gue bisa ngeliat dia nih gitu. Ada untungnya juga sih nggak kehapus ya. Jadi kayak gue bisa lihat dia masih kecil, gue masih kecil gitu. Kayaknya gara-gara itu sih, ada efeknya sih. Bisa ada efeknya. Dari kecil. So gue pas kecil mainnya banyakan theater of mind kayak misalnya dari 2 robot. Wah gue juga coy. Dung kan gitu kan, itu juga melatih creativity mungkin kan. Gue cerita di buku gue kalau gue dulu punya mainan Woody, tapi gue nggak punya bass lecture-nya. Gue pakai mainan Iron Man, itu di kepala gue jadi coy, jadi bass. Jadi bass kan, ya kayak gitulah. Kayak gitu-gitu tuh. Mungkin itu ngebantu. Dan gue awalnya gue nggak ngerasa creativity yang kayak gitu, theater of mind bla bla bla, itu sebuah kelebihan. Gue nggak ngerasa itu sebuah kelebihan sebenarnya. Kapan? SMP? Baru-baru ini gue kayak ngerasa kayak ya udah biasa aja. Setelah ada Janji Maca, gue baru kayak orang kan pada kayak kok bisa sih. Awalnya gue kayak ya bisa-bisa aja gitu kan, lu tinggal bayangin aja. Nah terus kayak baru ada orang yang ngomong, Dona juga ngomong kayak creativity itu poin plus, dia bilang orang tuh nggak semuanya bisa kayak gitu gitu loh. Gue kata si Dona, gue nggak bisa sekreatif lu gitu kan. Nah di situ gue kayak mikir emangnya iya ya gitu kan. Iya sih bener. Karena gue merasa semua orang kan punya imajinasi ya. Cuman nggak tahu imajinasinya digunakan untuk nge-build apa gitu ya. Gue juga nggak tahu imajinasi tiap orang seperti apa isinya. Dan gue ngerasa tapi yang jelas adalah semua orang punya imajinasi. Pasti. Gitu kan. Tapi mereka nggak bisa nangkep. Ternyata nggak semua orang bisa seperti itu. Itu gue baru tahu pas kayak film Janji Maca ini. Karena film Janji Maca ini jujur banyak menuai pujian ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, bagus, memang bagus. Banyak respon positifnya. Dan pada tanya kayak kok bisa gitu kan. Nah itu yang ngebuat gue kayak ya alhamdulillah bagus gitu loh. Kayak akhirnya ya kita coba sadar aja gitu loh. Lama-lama kayak oh mungkin ya udah alhamdulillah kelebihan gitu loh. Bener. Mungkin tandanya adalah bahwa harus rajin-rajin berkarya. Bener, gitu. Harus sih. Gue tuh akan tunggu film-film berikutnya. Gue ada ini belok dikit soal, gue nggak tahu dia masukin video apa enggak ya. Tapi gue pernah ngomong ke lu tentang homework for life gak sih? Apa itu? Jadi kegiatan lu mencatat kegelisahan bagus di hari itu tiap sebelum tidur gitu. Iya. Nah itu lumayan ngebantu untuk dapat cerita ya. Juga sih. Nah. Iya. Jadi itu ngelatih kita katanya untuk menangkap momen. Jadi sebenarnya momen hidup kita nih bagus, ada banyak yang menarik, tapi lupa karena nggak lu catat. Betul. Gue termasuk orang yang sering lupa sih, betul. Iya, jadi lu bisa bikin tuh. Shotnya ntar deh gue kasih tahu kayak gimana nulisnya. Jadi misalkan kayak ini lu bikin podcast, lu ngerasa dari hari ini nih, ini seru. Terus lu catat tanggal berapa sih sekarang? Misalkan ya 17 Desember 2025.
seru banget bikin video podcast misalnya sama Pet. Besoknya seru banget lagi bikin podcast sama Dona. Seru banget apapun. Itu one day, misalkan kayak tahun depan lu buka tuh catatan itu. Lu banyak coy. Lu bayangin itu kalau dilakukan setiap hari lu punya 365 kesenangan gitu misalnya. iya, kegelisahan. Dan bahkan lu bisa lupa itu apa. Iya, Terus akhirnya lu bisa nabrak-nabrakin. recall lagi. Bener. Kayaknya itu tool yang bisa lu pakai deh buat Untuk ngumpulin ide. iya, kayak butuh soalnya gue ngerasa orang kaya lu kayaknya butuh. Sama gue ngerasa lu sama kayak gue secara misalnya kayak kreatif gitu. Kayak lu gampang menangkap kegelisahan. Nah, lu kan butuh Ya, gimana buat, cara buat menangkapnya nampungnya. kan. Iya. Jadi itu bisa dipakai sih. Mantap udah 7 menit. Ini mungkin ya doa baiknya lah ya kayak semoga lu bisa itu Apa? Janji PH. baca PH ya production house. arteri. semoga bisa awet tuh. Amin. Sampai beneran jadi PH tuh. Amin. Gua- Jadi nih kita kan mau ada film kedua. Seru tuh. Aduh, ditunggu ya film-film berikutnya kalau bisa sampai bioskop dah. Amin. Wah, itu seru banget. Lu ikut festival dulu aja. Bener. Ikut festival, nah tiba-tiba di bioskop. Bener. Nah. Perasaan lu 6 menit lagi, perasaan lu pas nonton di bioskop gimana? Ditayangin nih. Heeh. Lu di bangku. Sebenarnya amazed sama seneng karena pertama reaksi teman-teman tuh pada sedih juga gitu kan, karena ya emang filmnya sedih gitu kan, diperuntukkan itu pada nangis juga. Pertama seneng. Awalnya sebaris gua doang, kan sebaris ini kru kan. Kru. Gue nengok ke kiri, oh pada nangis, gini-gini, Oh, nangis, senang. oke. Pas gue nengok ke belakang, wah semuanya nangis ternyata. Itu gue kayak, wah itu lebih seneng banget. Capaian. Kayak, oh ternyata nyampe pesannya. Gue kira cuman kru-kru doang, karena kru-kru kan tahu ide ceritanya seperti Iya. apa. Naskahnya seperti apa tahu. Jadi udah ada sedikit theater of mind di mereka. Iya. Tapi ternyata orang-orang yang baru nonton pada hari itu juga nangis juga, kena juga. Berarti kayak selama 15 menit ini gue sukses ngedeliver perasaan yang ingin gue kasih gitu loh. Sukses Gitu. sih. Sukses. Jadi kayak ya senengnya di situ, seneng banget gue. Mantap. Gue ini kan ketaruh di YouTube dan abadi ya. Dan mungkin bisa jadi ditanam nih. Bisa jadi tertanam nih di kepala. Siapa tahu nanti ini gue tayangin di after credit-nya. Gak ada yang tahu. Iya banget. Gak ada yang tahu. Nah, gue kayaknya ada feeling deh. Kalau lu one day beneran jadi sutradara, bro, sumpah. Amin. Ini feeling gue ya. Amin ya. Kalau lu konsisten dan apa namanya kayak nyari-nyari jalan buat kesana lah. Amin. Gue rasa kayak anjir ada nih. Amin. Udah, lu kalau ibarat pohon tuh lu tunas kelapa lah. Tunasnya udah tumbuh gitu ya. Tumbuh nih. Udah tuh lu tinggal kemana gitu. Jadi tunas pisang aja. Ya. Biar banyak gitu. Bener. Itu Biar banyak. kayaknya bisa deh. Gue ada feeling itu sih kayak anjir. Kayak bisa deh gitu. Ya possible lah ya, bisa Possible. lah. Kita Dan- belajar lagi lah. Yang gue bilang ke lu kayak gue ngeliat lu berdua sama Yuda tuh kayak ngeliat Yandi sama si Dimas. Karena kan temen kampus kan tuh. Ya. Jadi rasanya ya kata Yandi kalau misalkan anjing sih kenal Yandi. Kata Yandi Lawrence kalau misalkan dia syuting gak ngajak Dimas tuh rasanya kayak kurang. Kayak aduh nggak ada yang lengkap nih. Bisa. Apalagi kayak lu cara berkomunikasi sama Yuda. Kayak Yuda tahu visi lu lah. Ya, tahu pandangannya. Bener. Dan gue suka sih kerja sama Yuda pas bikin Bungsu karena dia kamera lebih jago daripada gue. Gue nggak tahu soal setup segala macam. Tapi dia tetap mau nanya gitu. Ini bagusnya gimana ya? Ini gimana sih maksudnya? Dijelasin. Enggak yang kayak yo lu gitu ya. Ya. Kayak sama-sama seru lah sama-sama ketemu orang yang pengen belajar. Udah thank you. Semoga sukses bro. Ya. Doa besar gue nonton film Rehan di bioskop, Bioskop guys. ya, jangan lupa saksikan nanti ya. Bener, dan doa besar berikutnya adalah semoga kita berdua belum meninggal. Iya, betul. Itu sih yang gue takutin, jujur, Jangan easy. ya, izin. Semoga panjang umur. Masih banyak karya yang ingin kita kasih. Bener, pengen sih Gitu gue. loh. Karena karya kan sifatnya eternal. Bener. Jadi abadi bisa ya. sampai siapapun nanti tonton dah tuh. Mantep. Lesson learn Bener. dari filmnya supaya banyak orang yang belajar itu ya. Bikin terus dah. Gue seru sih. Makanya gue tuh suka ketemu sama temen yang kreatif juga gitu, yang sama. Nggak yang cuman kayak nongkrong doang, guys. Nah, Nggak, ya salah sih, nongkrong nggak salah. salah. Kita sering Nongkrong juga. kan bisa melahirkan ide. Bener. Ya, misalnya nih nongkrong 1, 2, 3, dadah.